ASN maupun ASN paruh waktu. Sehingga dengan berbaginya modul atau aplikasi ini diharapkan memang lebih lancar, baik di e-master untuk PNS dan ASN full time, yang P3K full time, kemudian P3K paruh waktu bisa mengerjakan di rumah ASN. Bapak sekalian, target penyelesaian itu tetap. Jadi, sedapat mungkin tanggal 1 April nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan SKP Maret. Namun nanti secara teknis dijelaskan bahwa memang SKP yang Januari Februari memang harus dipindahkan dulu ya di rumah SN dulu, baru nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan yang SKP Maret. Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber internal kami untuk menjelaskan secara teknis dan mau diikuti. Kemudian bila belum paham, Bapak Ibu kami harapkan bertanya dan nantinya kami juga akan apa menyiapkan tempat di tempat kami apabila ingin berkonsultasi langsung eh, ke bagian SDM terkait modul SKP P3K per waktu di rumah SN tersebut. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara ini. Mudah-mudahan semua lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian, silakan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya dilanjutkan oleh pemaparan materi dari narasumber kami kepada Bapak Rizky Nur Adrianto, SPSI, MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Uyandra Aristia, Sarjana Psikologi. Selamat pagi teman Bapak Ibu P3K paruh waktu. Minaldin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mohon izin baru masuk beberapa hari kita langsung gas di SKP paruh waktu karena memang sudah dituntut untuk PKD untuk segera menyelesaikan pada bulan Maret ini, April nanti juga sekalian. Ya, yang pertama, saya mohon maaf dulu karena saya nggak bisa pakai kamera, tapi nggak apa-apa, nanti saya share screen aja. Terus yang berikutnya, kalau yang masih ada kendala untuk masuk di e-master ataupun rumah ASN, mohon bersabar, karena kami juga nggak tahu ini kenapa kok banyak yang harus reset password, reset MFA. Jadi nanti yang paruh waktu yang sudah kami riset, mohon bersabar untuk masuk rumah SN-nya masih nunggu sekitar 1-2 jam untuk proses sinkronisasi. Jadi mungkin ada yang langsung bisa, ada yang enggak. Jadi coba dulu masuk ke e-master, baru kalau udah bisa coba masuk rumah SN. Ya, oke udah banyak Bapak Ibu yang mengerjakan ya di aplikasinya. Tapi ini saya baru lihat lagi aplikasinya ganti lagi nih. Ya sudah, kita coba saya akan buatkan dari salah satu teman saya yang dia belum mengerjakan ya. Memang saya suruh jangan mengerjakan dulu karena mau saya buat contoh. Jadi saya akan live langsung. Saya akan live share screen saya. Ya, ini kita masuk di tampilannya rumah SN. Kalau sudah masuk seperti biasa, kita pakai loginnya e-master, NIP, sama passwordnya sesuai dengan e-master. Usahakan Bapak Ibu kalau masuk pakai username password ya. Kalau pakai email kadang nyantol di sininya. Cek, dengar ya suaraku? Dengar ya? Kok mati di sini? Ya, oke. Saya akan coba langsung masuk ke SKP P3K paruh waktu. Biasanya kita klik di sini. Saya akan klik yang tanda titik-titik banyak ini ya. Saya klik yang sudah saya terus masuk ke kinerja paruh waktu. Ini kalau belum ada kontrak sama sekali seperti ini tampilannya.
Kalau Bapak Ibu sudah buat, langsung seperti biasanya. Saya akan klik buat kontrak. Saya akan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Jadi Bapak Ibu di sini tetap aja buat Januari sampai Desember 2026. Nah, gimana dengan SKP yang kemarin sudah dikerjakan di e-master? Mohon maaf, arahnya dari BKD Januari Februari harus tetap dikerjakan di rumah SN. Jadi yang di e-master diabaikan saja dulu. Kita buat klik ya, kita klik. Nah, ini jadi seperti ini. Status masih draft karena belum kita ajukan. Setelah itu kita ke tanda mata ini ada gambar mata ini ya. Kita klik. Nah, ada pengaturan kontrak ini keluar semua dengan sendirinya. Atasan langsungnya, pejabat penilai, penilainya atau pejabat penilainya kita cari di eselon 3-nya. Ya, karena ini akunnya Mas Wahyu Indra Lesmana. Ya, jadi karena di SDM saya pakai eh, atasan langsungnya adalah Bapak Epi Setiawan. Ya, atasannya adalah Dr. Damayanti Tindu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu beda ya, jangan terus samakan dengan ini. Kalau misalnya di Yanmed ya berarti Dr. Moli, atasnya Prof. Ahmad Suryawan. Kalau misalnya di bagian keuangan ya nanti beda lagi siapa. Nanti kalau di bagian apa umum, Sarpras itu ya beda lagi. Ya, jadi jangan melihat ini karena pejabat penilainya karena kebetulan yang bersangkutan ada di SDM. Nanti kalau di Yanmed berarti Dokter Moli, kalau di penunjang medik berarti siapa namanya Dokter Husnul Goib, kalau di keperawatan nanti pakai Pak Adi Sukrisno seperti itu ya. Kemarin sudah kami share juga pejabat penilainya siapa saja. Saya akan lanjutkan. Nah, kalau sudah, ini akan muncul seperti ini. Kita harus buat RHK pertama kali. Kita klik ya, buat RHK pertama kali. Nah, ini RHK ini ambil saja dari SKP yang sebelumnya. Saya akan ambilkan SKP deh. Ambilkan dari RHK-nya ya. Saya nggak tunjukkan karena sudah tahu dari SKP kita di e-master. RHK-nya seperti ini. Kalau opsional atasan boleh diisi atau enggak? Boleh diisi, boleh tidak. Ya, tapi usahakan karena sudah di e-master sudah lengkap ya kita isikan yang sesuai dengan yang ada di e-master ya. Sama, langsung tambah saja. Seperti itu, sudah ada muncul ya. Untuk. Setelah itu, kita tambahkan IKI. Ini ada klik tambah IKI baru. Kalau indikatornya sama, kalau RHK-nya sama, satu aja cukup. Tapi kalau RHK-nya berbeda, kita tambah RHK lagi. Jadi misalnya RHK-nya tadi ini yang pertama kan terwujudnya manajemen SDM. Ternyata di e-master RHK-nya ada yang terwujudnya keuangan SDM RS misalnya gitu ya. Jadi ada dua RHK. Kalau RHK-nya sama semua gini, cukup satu aja ini. Ya, kita tinggal tambah IKI yang baru. Diklik aja IKI-nya ini. Nah, di sini ada isinya. Kita ambil aja dari e-master kita. Ya, diambil yang di indikator kinerja individu. Jadi memang kita tetap harus buka e-master kita dulu. Makanya Bapak Ibu belum kami nonaktifkan karena masih harus mengerjakan ini dulu. Ini kami paste di sini. Target tahunannya kita lihat juga berapa? 12. Satuannya adalah laporan. Seperti itu ya. Ditambahkan. Ini sudah ada nambah satu. Ada berapa? Minimal 4. Kita ambil lagi. Ntar. Saya rasa Bapak Ibu sudah ngerjakan ya yang ini ya. Udah banyak yang ngerjakan. Kalaupun belum, karena memang gagal masuk itu ya. Gagal masuk ya karena bukan kesalahan Bapak Ibu sebenarnya. Tapi memang
Entah ini dari e-master dan ini sedang ada perubahan. Kita tambahkan terus, sebentar saya akan ulangi dengan cara yang sama. Eh. Maaf, maaf. Data. Ya, tinggal copy paste saja ya. Masih 1, 2, 3, kita tambah satu lagi. Ini sudah semua. Dan saya tambahkan ada 4 indikator. Ya, ada 4 indikator sudah saya tambahkan di sini semuanya. Kita gerak ke klik selanjutnya. Nah, ini targetnya sudah terdistribusi secara otomatis. Ya, secara otomatis terdistribusi. Tapi Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya targetnya ternyata cuma 4 bulan, ya kan bisa edit. Ya, bisa diedit. Misalnya di sini saya ganti di sini, misalnya seperti itu ya. Saya nggak mau di bulan Januari, maksudnya itu per tribulan misalnya berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni seperti itu TW-TW-nya ini loh. Misalnya ngisinya saya hanya di TW apakah bisa? Bisa kalau targetnya adalah per tribulan. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu rata-rata bulanan, ya monggo silakan nanti otomatis bisa. Kalau misalnya 4 bulan gitu ya totalnya cuma hanya 4, nanti biasanya dia akan ngisi di Januari, Februari, Maret, April. Padahal dengan pengennya ngisinya di Maret 1, Juni 1, itu nanti tinggal diedit saja. Bisa dihapus terus diedit ya. Kalau sudah sesuai bulannya pengerjaannya dengan oh ya memang saya pada bulan itu mengerjakan hal tersebut, ya sudah langsung di oke saja, dilihat dulu semuanya udah oke, berarti ini Mas Indra yang jumlah datanya ASN akan per bulan mengupdate 84 orang sampai 83, dibuat rata-rata kayak gitu ya, seperti itu sampai akhir tahun nanti. Cukup jelas ya sampai sini semua distribusi dengan benar. Kalau nanti ada ininya belum misalnya kayak gini saya hapus satu gini ya, nanti dia ah masih ada sisa satu, di sininya belum muncul warna hijau. Tapi kalau saya klik satu, jumlahnya sudah sesuai. Oke, kita lanjut ya. Ada selanjutnya, kita klik aja selanjutnya. Nah, sebentar, sebentar. 2, 3. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada biasanya Bapak Ibu ada yang kasus sudah belum melengkapi RHK, ya, belum melengkapi rencana aksi sudah langsung ajukan. Di sini ada tulisan belum ada rencana aksi. Nah, itu ada tulisan tambah rencana aksi. Memang warnanya abu-abu ya. Harusnya ini kita warnai warna yang lebih bold mungkin ya. Nanti bisa kita bilang ke BKD lah untuk hal tersebut. Klik saja. Nah, tambah rencana aksi ini jenengan lihat lagi di e-master rencana aksinya yang mana. Ya, dilihat rencana aksinya yang mana. Ditambahkan. Sebentar. Saya akan masuk, saya akan lihat rencana aksinya. Nah, rencana aksinya saya sesuaikan. Dia indikatornya apa? Oh, BPJS. Saya cari yang BPJS. Karena di rencana aksi dan di indikator tuh ketikannya sama, ya hampir sama lah. Ketik klik seperti ini ya. Saya klik. Nah, itu nambah satu. Harus sama 4. Karena kita punya 4 indikator, berarti akan ada 4 rencana aksi. Ya, saya klik lagi di sini jumlah ASN. Sebentar. Saya klik lagi. Apakah harus urut? Ya, kalau bisa diurutkan biar enak nanti bacanya.
Sebenarnya nggak pun nggak apa-apa, tapi usahakan urut ya. Saya akan pelan-pelan aja. Mungkin kita akan sampai sore nanti rencananya. Ini paste, terus di tanda tambahkan lagi yang terakhir jumlah ini, klik kanan, salin. Di copy aja dari e-master di rencana aksi ya. Terus diklik ini. Nah, sudah 4, sudah oke semuanya. Nah, seperti ini ya. Baru kita klik ajukan rencana SKP. Nah, setelah diajukan nanti akan tulisan seperti ini. Biasanya nanti ada satu RHK utama, 4 IKI, kosong, 0 rencana aksinya. Berarti jangan diajukan dulu karena rencana aksinya belum ditambahkan. Ya, kalau ini berarti sudah saya centang, saya ajukan. Saya menunggu kontrak ini selesai, ya, disetujui oleh atasan langsungnya. Saya akan tunggu, saya akan bilang ke atasan langsungnya, sudah saya kirim. Oke, saya akan refresh. Nah, ini masih diajukan ya. Masih diajukan statusnya belum disetujui. Masih menunggu, ya. Ada tulisannya menunggu tinjauan atasan. Seperti itu ya. Saya akan coba klik ke jurnal hariannya. Nah, jurnal harian tidak akan bisa terbaca jika kontrak berstatus diajukan. Ya, jurnal hanya bisa diisi setelah kontrak disetujui oleh penilainya. Oke, saya akan dicontohkan revisi nih. Klik jika kontrak kita direvisi. Nah, jika ada catatan seperti ini, kita bisa mengedit di indikator kita karena kurang target untuk IKI. Kalau ini udah nggak ada masalah, berarti kita lihat di selanjutnya. Nah, catatannya ada di sini berarti tambah targetnya, ya. Perbaiki sesuai catatan di atas. Kalau sudah nanti kita tambahkan. Berarti di sini lagi. Misal sudah oke semua ya, oke semua. Kami sudah ini. Kami lanjutkan lagi. Ajukan ulang. Ya, klik lagi. Saya ajukan ulang. Seperti itu. Ya, jika ada seperti itu, diperbaiki yang sebelah mananya yang kurang, terus diajukan lagi kontraknya. Ya, seperti itu. Ditunggu setujui agar kita bisa membuat jurnal hariannya. Oke. Nah, ini kontrak sudah disetujui. Ada tulisannya hijau ini sudah disetujui. Berarti ya, kita lihat kontraknya. Nah, kontrak sudah disetujui. Ya, ini. Di paling terakhir ini di rencana aksi, atau tulisannya disetujui oleh Pak Epi Setiawan. Ya, kita baru bisa buat ke jurnal harian. Nah, baru buka. Nah, ini kita harus buat mulai dari Januari dulu. Ya, kita harus menyelesaikan dari bulan Januari. Pilih iki bulan Januari. Ini ngerjakannya sama semuanya, mulai Januari sampai Maret sama semua. Ya, satu laporan gini. Dibuat tanggal berapa kita mengerjakan. Misalnya kita buat tanggal 2 sampai tanggal 30 katakanlah gitu ya. Ya kan? Hasil kerja, misalnya kita langsung cara cepat aja seperti ini. Tapi ini kan IPSN ya, kita cari yang jaminan sosial, misal seperti ini. Ya, seperti itu. Linknya ini, nah link bukti ini kita isi sesuai dengan link yang ada di apa namanya Google Drive kita. Ya, saya akan buatkan link sementara untuk Google Drive ini. Ingat,
Linknya jangan dikunci, harus di kondisi terbuka untuk semua biar bisa dikoreksi. Diisi linknya, terus simpan jurnal. Ya, oke. Dia akan nyimpan di sini. Ya, terus lagi. Berarti kita tambah indikator lagi. Ini kan tadi sudah ya. Sudah satu. Berarti kita harus menambahkan indikator lagi karena kita masih ada indikator yang harus kita selesaikan. Nah, enaknya kalau di sini yang sudah terpilih itu nggak bisa kita pilih lagi. Jadi kita pilih di bawahnya. Klik lagi gini. Tanggalnya silakan samakan nggak apa-apa. Ya, ini data ASN yang diupdate sama. Link bukti samakan saja. Kalau mau beda-beda, monggo silakan dibuat per indikator link sendiri. Boleh silakan. Mau sama silakan. Ya, disimpan jurnal lagi. Diklik lagi. Jurnal berhasil disimpan. Ada di bawahnya lagi. Seperti itu nggih. Terus kita klik lagi. Berarti tadi sudah, berarti kita klik yang bawahnya. Nah, tanggalnya samakan, monggo silakan. Jadi ini IPSN ya, IPSN. Link buktinya kita samakan lagi. Simpan lagi. Ini biar kami cepat aja ya, tapi kalau linknya mau dibedakan, monggo silakan. Ini sudah ada lagi. Terus kita buat lagi yang paling terakhir. Ya, seperti ini jumlah berkas kepegawaian yang diselesaikan. Seperti ini, go drive, simpan. Nah, sudah ada semuanya. Sebentar, bentar, 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 bentar. Sorry, sorry, sorry. Ini harus sama jumlahnya, jumlah yang dimasukkan. Maksudnya saya adalah jumlah datanya yang disesuaikan dengan apa namanya breakdown. Misalnya 84 tadi ya, update. Itu ya. Ini juga tadi 84. Tolong disesuaikan ya, mohon maaf. Disesuaikan jumlahnya. Jadi sisanya di sini nih, ada sisa 0 data ini. Anda bisa dilihat, diklik lagi sini. Nah, ini kan nanti ada kliknya berapa di sini. Ada, sorry. Oh, laporan ini satu. Sebentar. Oh, yang ini 84. Yang ini 83. Ini, lihat di sininya nih. Nah, sisa berkasnya. Yang di sininya lah berarti 83. Kita save. Nah, sudah. 83, 84, 84. Oke. Saya akan lihat. Oke. Saya akan lihat lagi. Oke. Saya akan lihat lagi. Oke. Ya. Ini sudah semua. Ya. Saya update, saya akan simpan semuanya. Update. Update. Ini karena tadi ada kesalahan. Oke. Saya akan update. Nah. Oke. Sudah semua diperbarui ya jurnalnya kita ya. Jurnal kita sudah diperbarui. Setelah itu kita akan buat ke catatan kita per Januari. Sebentar. Oke, satu, dua, tidak ada lagi. Valid semuanya, verifikasi sudah oke. Oke, kita buat yang bulan Februari. Sama seperti tadi. Ini BPJS. Berarti kita satu laporan buatnya mulai 3 sampai 28 misalnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mulai tanggal 1 Februari, nggih monggo enggak apa-apa.
Ini link buktinya sama ya. Simpan. Terus berikutnya ini lagi ada 84 data. Ini berarti jumlah ASN yang diupdate. Kita klik di sini 84 data. Link buktinya seperti ini. Kita klik ya. Terus berikutnya indikator IPSN sama tanggalnya, verifikasi, simpan jurnal. Terus yang terakhir ini 83 ini sorry. Ini prosedur berkas kepegawaian 83. Oke, 0. Sudah semua ya, ada 4. 4 sudah semua. Terus kita ke bulan Maret. Bulan Maret kita lagi melakukan hal yang sama, BPJS. Ada 1 BPJS. Ini buktinya seperti ini 1. Kita simpan 0. Terus habis BPJS jumlah ini. Jumlah data ASN yang diverifikasi diupdate 84. Simpan. Sorry. Oh, sudah ya. Oke. Terus yang berikutnya, yang terakhir, IPSN. Ininya diganti. 84 juga. Simpan. IPSN, BPJS, 1 lagi. Bekas kepegawaian yang diverifikasi. Oke. Ada 83. Ini simpan. Nah, ini semua sudah disimpan. Ya, sudah disimpan bulan Maret sampai bulan Maret. Setelah itu, kita langsung ke evaluasi saya. Baik, evaluasi. Nah, kita harus mulai dari bulan Januari juga. Nah, ini kan sudah masuk semua tadi kan? Masuk semua. Nah, sekarang baru kita buat yang bukti perilaku berakhlak. Ya, ini tautan bukti dukung boleh sama ataupun boleh beda. Tapi usahakan ini bedakan sama yang kinerja. Jadi biar enak nanti ketika di verif, oh yang bukti kinerja ada sendiri, yang bukti predikat ada sendiri. Caranya sama, dibuat sama seperti yang di SKP dulu. Jadi ada predikatnya, terus ada isiannya, terus ada foto-fotonya juga sama. Seperti itu, nggih. Nah, link ini bisa saya gunakan di semua. Saya klik ini, itu deskripsinya udah ada semuanya. Nah, deskripsinya ini kalau kita di e-master kita bisa ditulis lagi. Di sini juga boleh. Boleh dengan tulis sendiri. Ya, misalnya terkait orientasi pelayanan. Saya melayani dengan baik dan sesuai ketentuan. Boleh, monggo silakan. Ya, itu boleh. Terus nanti yang akuntabel juga diisi. Boleh juga diisi pakai gunakan kalimat standar, misal seperti ini, klik. Ya, kalau misalnya akuntabel ini isinya adalah tentang apel pagi, nggih monggo silakan ditulis saya melaksanakan apel pagi, mengikuti apel pagi, tidak pernah absen apel pagi. Seperti itu, ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Seperti ini juga gunakan kalimat standar, pembelajaran, kompeten ya. Untuk ASN webinar, ASN belajar, saya akan pakai seperti ini biar cepat saja karena kita akan langsung 3 bulan gitu ya.
adaptif seperti ini. Nah, baru bisa diajukan evaluasi. Itu termasuk dengan jurnal harian yang sudah terupdate di sini. Ya, oke. Saya akan ajukan evaluasi. Klik. Oke. Apakah saya tunggu? Silakan jenengan tunggu atau Bapak Ibu bisa langsung buat yang Februari. Ya, yang buat Februari sama seperti ini. Oh, berarti ini masih kurang. Jadi saya harus merubah yang bulan Februari yang data kepegawaian. Oke, saya akan rubah di sini. Saya akan rubah data kepegawaian saya. Bulan Februari. Ada data kepegawaian yang masih sebentar. Oke, sudah betul. Sebentar, sebentar. Oke, sudah betul. Oke, sudah betul. Bentar, ini ada yang trouble lagi nih. Evaluasi bulan Februari. Oke, nah kalau ada seperti ini, PAS. Padahal ini sudah valid ya. Ini sudah valid semua ini. Sorry, bulan Februari. PAS. Oke. Maksimal 83. PASN. Iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, 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 Mas. Maaf, 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 maaf. Bentar. Februari. Bentar, ini kok ada trouble ini. Ada apa ini? Oh, ini dia. Sorry, maaf. Oke, sudah. Ya, saya akan pindah ke bulan Februari. Sudah, 84 data. Oke, 84 data bulan Februari. PSN ini 84. Oke, nah sudah semua ya. Gunakan link untuk semua pilar. Saya akan gunakan kalimat standar semua ya untuk mempercepat. Saya akan mempercepat saja karena kita udah. Oke, saya akan ajukan. Oke, sekarang kita buat yang bulan Maret. Kita cek semuanya sudah berwarna hijau. Bukti dukung. Kita isi lagi, gunakan untuk semua. Jadi link Google Drive bisa gunakan semuanya.
Kita gunakan kalimat standar. Kalau kalimatnya mau dirubah, silakan, tidak apa-apa, monggo, bebas. Mau diketik ulang karena kadang ada yang nggak sesuai dengan deskripsinya kita, gitu. Tapi karena untuk mempercepat, saya akan buatkan kalimat standarnya. Tapi kalau mau dirubah, sesuaikan dengan yang dibuat di e-master kemarin. Saya ajukan evaluasi. Klik. Oke. Udah semua. Sudah semua. Oke, kita akan lihat di bulan Januari ya nanti nanti seperti apa tampilannya. Ditunggu di Bapak Ibu kalau mau untuk menyetujui bukan di kami ya posisinya ya, bukan di SDM. Sekali lagi kami tegaskan untuk memverifikasi bukan tugasnya SDM. Ya, verifikasi tugas atasan langsungnya sesuai bidang bagian yang mengampu. Ya, jangan di SDM. Nggak bisa, karena akunnya sendiri-sendiri atasan langsungnya. Ya, mohon maaf. Nah, ini kalau sudah biru gini, berarti ini sudah nanti disetujui biasanya. Sebentar nih, oh belum. Ya. Nah, ini sudah disetujui. Berarti kalau sudah berwarna seperti ini, sudah disetujui. Ada masa toleransi. Oke, udah berwarna biru gini berarti sudah disetujui. Saya akan refresh dulu sebentar. Nah, ini udah ada baik. Nah, ini nilainya seperti ini. Di di sana dikasih tanda ada jempolnya, ya. Nah, sudah ada baiknya seperti ini. Ada nilainya hasil kerjanya langsung keluar. Dinilainya seperti ini perilakunya. Nah, sudah ada umpan baliknya juga, ya. Sudah bisa dilihat nilainya. Seperti itu. Begitu juga dengan nanti yang lainnya. Bulan-bulan lainnya juga akan seperti ini tampilannya. Ya, seperti itu. Oke. Sudah sesuai semuanya, sudah selesai semuanya ini. Kalau belum disetujui seperti ini. Nah, masih ada tulisannya diajukan. Bedanya itu ya. Kalau yang ini sudah disetujui, sudah sampai selesai. Tapi kalau masih tulisannya seperti ini, warna biru masih ada gambar jamnya seperti itu berarti masih menunggu di verif, ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang verif karena terbatas juga. Jadi kita harus berpacu dengan waktu karena sekarang juga yang eh, PNS, CPNS, P3K full time juga sedang mengerjakan di e-master. Jadi kami harap bersabar satu-satu. Untuk yang turun status juga begitu. Untuk yang apa namanya nggak bisa masuk ke e-master dan nggak bisa masuk ke e-master dan Rumah SN, mohon bersabar. Satu-satu, insya Allah kami segera selesaikan. Tapi mohon bersabar, nggih. Terus yang berikutnya, untuk verifikasi dilakukan oleh kepala bidang bagian masing-masing. Mohon dicermati, bukan ke SDM. Sekali lagi saya tegaskan, bukan ke SDM, tapi ke atasan langsungnya, sesuai bidang bagiannya. Jenengan berada di bawah bidang keperawatan, ya monggo dikonfirmasi ke bidang keperawatan. Jenengan berada di bawah bidang Yanmed, konfirmasi ke bidang Yanmed, pelayanan medik. Jenengan ada di bawah bidang bagian keuangan, segera konfirmasi ke bagian keuangan. Di bagian perencanaan, evaluasi, silakan di bagian perencanaan evaluasi. Seperti itu, nggih. Di bagian umum, bagian surprise, silakan konfirmasi ke bidang bagian masing-masing. Ya, dari saya cukup itu ya. Cukup itu karena memang sudah selesai sampai bulan Maret. Memang yang Maret belum disetujui karena memang belum selesai hitungannya, tapi cara mengerjakannya seperti itu, satu-satu, ya.
memang terlihat lebih mudah di rumah ASN karena kita bisa copy paste, copy paste, copy paste kontrak sebelumnya bisa. Ya, dari saya itu saja. Monggo misalnya kalau ada yang mau bertanya, jika terkait nggak bisa masuk, jangan ditanyakan. Kami sedang proses satu-satu. Kalau ada yang nggak bisa masuk e-master atau rumah SN, sedang kami usahakan. Ya, nanti akan kami riset. Risetnya mungkin jika sudah tidak bisa riset password saja, mungkin akan kami riset MFA. Apa itu MFA? Google Authenticatornya. Ya, namanya Google Authenticatornya. Mohon dilihat. Kalau kami riset berarti yang lama tolong dihapus dulu, terus dengan harus scan ulang. Ya, yang kode OTP lama tolong dihapus, dengan scan ulang. Ya, kalau tidak ya kami hanya akan reset password saja. Oke, ya dari saya cukup itu. Monggo silakan yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rizky. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Akan kita mulai dulu dari teman-teman yang raise hand. Kita mulai dari Ibu Sukma, Onkologi Center. Monggo Ibu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bu. Oke, Selamat monggo. siang. Iya, eh, Oke, Bu Sukma, monggo. ya, untuk yang di bagian akhlak, untuk akuntabel, loyal dan sebagainya, itu linknya Google Drive-nya kita tetap satu atau di dalam Google Drive itu kita sendiri-sendirikan. Terima kasih. Iya, disendirikan aja di dalamnya, dibuatkan folder-folder aja, enggak apa-apa. Biar lebih jelas gitu maksudnya. Ya, jadi folder orientasi pelayanan, terus apa sampai ada 7 itu, monggo dibuatkan foldernya sendiri-sendiri. Enggak apa-apa. Kalau itu mau dibuat satu satu folder itu satu link sendiri, ya monggo. Mau dibuatkan dalam satu waktu itu silakan aja, enggak apa-apa. Sama aja. Oh, terima kasih Mas Rizky. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sukma. Kita lanjut ke Ibu Hanisa Arsi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky mau nanya, yang di rumah ASN itu kan untuk SKP kan hanya mengisi data itu kuantitas aja. Nah, kalau di e-master kan ada kuantitas dan kualitas. Jadi kemarin saya sempat ngisi bulan Januari itu nanti nilai akhirnya tuh jadi berbeda dengan e-master. Awalnya yang e-master kalau dengan kualitas dan kuantitas itu nilai akhirnya saya di atas 90 kan. Kebetulan memang ada beberapa cuti. Kemudian ketika di rumah ASN kan nggak ada kualitas, jadi nggak bisa ngangkat. Akhirnya nilai saya di bawah 90. Nah, sempat ada teguran juga di apa atasan di bawah akhirnya di bawah ekspektasi seperti itu. Gimana ya Pak ya? Jadi akhirnya kayak berbeda nilainya dari rumah ASN sama e-master. Ya, memang kalau yang di rumah SN itu yang kualitasnya karena harus dua ya nilainya ya. Kalau di rumah SN, sorry, di e-master memang ada dua nilainya, kuantitas dan kualitas. Kalau yang di sini memang sebenarnya ini di kita, sebentar, itu memang buatnya masih di skala kuantitas dulu. Ya, seperti itu. Di jurnal hariannya pun yang terdeteksi adalah kuantitas semuanya, gitu ya. Jadi memang eh, tidak ada indikator kinerja kita yang kualitas. Memang seperti itu. Eh, berbeda memang, makanya kalau yang di e-master sudah di stop dulu, dengan yang PW hanya di rumah SN, ya, gitu. Jadi ini khusus untuk yang PW ya. Jadi yang
Teman-teman full time ataupun PNS jangan jangan masuk di sini. Beda nanti nilainya ya. Gitu. Jadi kalau ini sudah selama target itu sudah terpenuhi, sebentar saya share screen lagi. Sorry. Nah, selama target itu capaiannya sudah sesuai, semua hijau seperti ini, sudah lengkap seperti ini, dan sudah disetujui oleh atasan langsungnya, itu tidak ada masalah. Nilainya pasti akan 100 semua. Kayak gini nilainya. Ya, kayak gini nilainya, kayak bulan ini. Nah, nilainya baik sudah keluarnya. Nggak ada nilai angka lagi. Ya, nilainya langsung keluar baik, itu aja. Itu. Nanti tergantung dari atasan langsungnya. Saya coba ya. Sebentar. Saya akan contohkan, jika di bulan Februari itu ada yang nilainya itu, ini kan tandanya dikasih baik semua ya, jempol ke atas semua. Saya akan contohkan jempolnya ke bawah ya. Sebentar, sedang dinilai. Saya akan contohkan jempolnya ke bawah, karena sebenarnya SKP itu penilaiannya adalah predikat. Jadi keluarnya itu bukan dalam bentuk angka, tapi adalah bentuk kualitatif seperti ini. Seperti itu ya. Memang awalnya kita kuantitas, nah di sini. Karena sudah tercapai semua, akhirnya dianggapnya baik. Coba di bawah. Iya, coba Mas. Coba saya buat seperti itu ya. Ini dicoba aja, tapi jangan minta di bawah. Jelek nanti nilainya. Ini kan uji coba kami, ya. Jadi jangan diikut-ikut. Cuma biar pengen tahu aja. Nah, itu ada tulisannya, ya. Sangat kurang nilainya. Tidak ada tetap kualitasnya, tapi lihat nilainya. Butuh perbaikan, butuh perbaikan. Ya, gitu ya. Di sini nilainya sangat kurang, akhirnya masuknya di sini sangat kurang, seperti itu. Bisa dilihat di sini, mana aja yang dinilai. Oh, nggak loyal. Oh, ternyata Mas Indra ini nggak akuntabel, nggak harmonis, sering berantem sama temennya, nggak adaptif, nggak bisa apa pakai aplikasi, nggak loyal, sering keluar dan sebagainya seperti itu ya. Nah, dia hasil kerjanya akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ya begitu. Jadi kalau salah satu ada yang dikurangi, pasti akan tidak terpenuhi targetnya. Ya, gitu nggih, Mbak Hanisa. Jadi kalau yang memang ada perbedaan antara penilaian di e-master dengan di mana namanya rumah SN, tapi cara membedakannya nanti ya lewat seperti itu lagi, lewat tanda jempol dan kurangnya itu tadi. Ya, begitu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Lanjut lagi ya. Untuk Bu Yulia, monggo. Untuk Bu Yulia, Halo, selamat siang. Em, Mas Rizky mau menanyakan, Iya. untuk yang predikat kinerja, yang akuntabel itu kan biasanya ambil di e-master, screenshot dari Mm, e-master mm, absensi. mm, mm, mm. Iya. Untuk selanjutnya, ini ambilnya di mana, nggih? Iya, enggak apa-apa. Kalau absensi kan nggak ada masalahnya. Tetap ada di e-master. Oh, berarti Jenengan e-masternya e-masternya nggak bisa. tetap ada. Iya, Oh, tetap ada, jenengan nggih? nggak mungkin jenengan dinonaktifkan dari e-master itu enggak. Yang dinonaktifkan hanya SKP-nya saja yang di Oh, gitu. e-master. Jadi Oke, semua catatan tetap ada di e-master. e-master. Oh, ya. Tapi yang dinonaktifkan hanya SKP-nya saja. Nggih. G, Nggih, gitu nih. nggih. Jadi Nggih, bisa kalau absensi nanti diambilkan dari tetap e-masternya. e-master. Nggih. Sama satu lagi, Mas Rizky, G. untuk yang form predikat kinerja, itu kan Mm-mm. kalau nggak salah yang di rumah ASN nggak ada yang poin terakhir itu yang hasil kinerja nggih. Mm-mm. Itu berarti nanti forumnya gimana? Nggak apa-apa, samakan aja formnya sama yang di e-master, nggak ada masalah.
Nggak ada Oh, masalah. nggak apa-apa. Nggak Sama. apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tetap diisi apa gimana? Tetap dicentang apa enggak? Oh iya, itu kan sebenarnya kinerjanya tuh Bu. Sebentar saya share screen-nya dulu. Sebentar, bentar, bentar, bentar. Nah, sebenarnya itu kan sama-sama yang warna hijau ini tuh Bu. Iya. Sebenarnya itu kan yang paling bawah, nomor 8 itu adalah realisasi kinerja bulanan kan gitu toh. Oh gitu, nggih. Itu sebenarnya ya ini yang warna hijau ini, yang 184 ini. Itu sebenarnya itu Oh, digabungkan dengan yang 7 ini. Gitu loh Bu iya. maksudnya. Iya. Berarti tetap nggih. Tetap aja, enggak Nggih. apa-apa. Berarti tetap pakai form yang lama apa yang baru? Forum yang baru aja Bu, yang kompetennya itu 9 JP ya, sekarang 9 JP. Oh iya, Ya, ngerti kayak jadi gitu. minimal ikut 3 webinar ASN itu. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun Mas Rizky. Siap, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya pada Bu Siti Asia, monggo. Nggak bisa suara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak Siti. Izin bertanya, ini kan kalau ASN itu kan harus membuat form penilaian yang dari atasan itu. Apakah ini PW-nya juga harus membuat seperti itu juga atau tidak? Monggo itu terkait bukti ya sebenarnya ya. Itu terkait Iya. bukti. Silakan diisi aja enggak apa-apa, dibuat aja enggak apa-apa. Karena itu terkait Oh, bukti pekerjaan kita juga. Itu aja. oh, baik. Mm-mm. Terima Mm-mm. kasih. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita bisa baca pertanyaan dari kolom chat ya, Mas Rizky. Mm-mm. Izin saya bacakan dari Iko Bella. Izin bertanya, jika cuti hamil, bagaimana nggih? Misalnya HPL Juli, kita breakdown, apakah bisa dialihkan ke bulan yang lain? Jadi waktu cuti dikasih 0. Bisa Bu, dicoba aja. Dicoba aja. Pasti nanti dia akan tetap ngisinya sesuai dengan pembaginya itu kok. Mm. Bisa yang penting jumlahnya nanti akan tetap sama. Misalnya 12, ya dengan di 3 bulan kosong gitu, diisi yang lainnya bulannya 2, 2, 2 gitu. Insya Allah bisa. Tetap jumlahnya. Nggih, lanjut Kalau lagi ya, enggak Mas. bisa, kalau enggak bisa nanti akan kami segera tanyakan ke BKD ya, karena ini aplikasi semuanya di BKD dan kami enggak bisa untuk ngatur turun status dan sebagainya. Gitu. Nggih, lanjut ya, Mas. Izin bertanya, pada bagian yang berakhlak untuk akuntabel, loyal, dan sebagainya, linknya berbeda-beda, lalu untuk link pendukung bagian atas sendiri diisi apa, Pak? Apakah dikosongkan atau bagaimana? Sebentar, saya akan share. Yang mana tadi? Link pendukung. Link Yang di pendukung bagian atas. Oh, yang di kontrak ya. Gini. Jadi ini ada pembaruan lagi. Kok kemarin di kontrak itu ada link pendukung ya. Kalau sekarang udah enggak ada. Jadi yang baru ini, nah, baru ini sudah tidak ada lagi. Jadi biarkan aja, enggak apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur mengerjakan, biarkan aja. Kalau yang sebelumnya ini, di sini kan ada link bukti, terus ada dukungan sarana gitu ya. Ini sekarang udah enggak ada, makanya beda lagi. Saya harus perbaiki lagi tutorialnya nanti. Nggak apa-apa. Mau sama boleh, nggak juga nggak apa-apa. Disesuaikan dengan akhlaknya. Berakhlaknya tadi mau per item itu beda linknya, silahkan. Mau disamakan dengan kita ketika kita klik linknya di dalamnya itu ada folder-foldernya. Gitu, di dalamnya ada foldernya aja untuk lebih memudahkan pejabat penilai untuk melakukan penilaian. Gitu. Jadi di orientasi pelayanan ini ada sendiri foldernya, di sini ada sendiri. Linknya ininya sama, enggak apa-apa. Tapi ketika ini diklik, dalamnya ada foldernya orientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, dan sebagainya itu tadi. Atau kalau mau dibuat per folder link sendiri beda-beda, ya monggo. Ini kan saya tadi samakan karena biar kita lebih cepat aja. Tuh. Oke, lanjutkan Mbak Wiyandra. Selanjutnya, kalau RHK-nya sama, hanya saja IKI dibuat 4 terpisah apa bisa? Soalnya tadi dibuat masing-masing RHK ada 1 IKI dan 1 rencana aksi. Namun pas dikirim ke atasan langsung masih kena revisi lagi. Di catatan revisi tertulis masing-masing nomor terdiri dari 1 RHK plus 1 IKI dan rencana aksi.
Jika masih kena revisi lagi, disarankan untuk mengajukan laporan kendala ke Tanya BKD. Iya, sebenarnya udah bener. RHK itu kan satu bisa IQ-nya ada 4. Yang nggak bisa itu IQ-nya satu, RHK-nya banyak itu nggak bisa. Jadi RHK satu, IQ-nya itu ada 4 bisa. Rencana aksinya disesuaikan dengan keempat-empat IQ itu bisa. Jadi IQ itu kan pasti berbeda ya, nggak mungkin IQ-nya sama. Kalau IQ-nya sama, nggak akan bisa. RHK-nya beda-beda, IQ-nya beda-beda bisa. RHKA, RHKB, RHKC, RHKD. IQ A 1, IQ B 1, IQ C 1, IQ C, IQ D 1. Itu seperti itu bisa. Ya, RHK-nya beda-beda bisa. IQ-nya beda-beda disesuaikan dengan RHK-nya, monggo. RHK-nya 1, IQ-nya 4, silakan. Rencana aksi mengikuti jumlah IQ-nya. Nggak mungkin rencana aksinya lebih banyak daripada IQ-nya. Itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin rencana aksi itu sama. Karena tiap IQ sudah beda. Misalnya IQ pertama jumlah laporan pemeriksaan A. Yang B jumlah berkas laporan pemeriksaan B. Itu sudah beda. Rencana aksi pasti berbeda. Seperti itu nggih. Gitu. Kalau kena revisi suruh tanya BKD, nggih monggo ditanyakan ke BKD. Kalau seperti itu jawabannya seperti apa? Karena memang yang bisa menurunkan status dan sebagainya sementara ini masih ada di BKD. Ya, nggih, gitu nggih. Mas Vicky, monggo Mbak Owi, Mbak Wiandra. Oke, lanjut ya Mas. Apakah masih wajib untuk mengisi buku kerja di SIM PP? Wajib. Masih wajib. Tetap itu kalau itu. Tetap masih wajib kalau yang RHK di RHK sampai gara-gara baca. Buku kerja di SIM PP wajib. Nih, lanjut ya Mas. Yoi. Mohon izin bertanya, untuk satuan target di rumah ASN, seumpama tidak sama dengan di e-master bagaimana? Nggak, Soalnya di rumah ASN satuannya tidak ada. nggak apa-apa, sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Nggak masalah. Mm. Sesuaikan aja dulu yang ada. Ya, gitu. Karena memang rumah ASN kan aplikasi ini yang kinerja ini kan masih baru. Jadi mungkin masih ada pembenahan-pembenahan, penambahan database terkait dengan satuan-satuannya seperti itu. Enggak apa-apa, sesuaikan aja yang pas lah intinya gitu. Nih, untuk di kolom chat sudah, mungkin Bapak Ibu peserta Zoom ada yang mau menanyakan dengan fitur raise hand. Masih kita tunggu. Ini di kolom chat ada yang tanya lagi Mas Rizky. Mm-mm. Yang di rumah SN Maret saja. Enggak, yang di rumah SN semuanya Januari, Februari, Maret. Kau jenengan enggak ngerjakan Januari, Februari, Maretnya enggak bisa. Jadi kerjakan dulu Januari, Februari, Maret. Makanya saya bilang yang di e-master sudah ditutup dulu e-master buat copy paste ke rumah SN. Itu ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk rumah ASN ini apakah ada klik kirim BKD? Nggak ada karena aplikasinya udah ada di sana. Jadi otomatis sudah ternilai, ya otomatis sudah langsung masuk di sana. Karena mereka langsung buka di sana bisa. Itu ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, untuk kata-kata yang ada di rencana aksi, apakah kopas dari IKI? Kalau saya lihat di e-masternya itu memang kopas dari indikatornya aja bisa. Wes langsung itu aja enggak apa-apa. Untuk lebih memudahkan ke depannya. Enggak apa-apa dikopas dari IKI aja. Sesuai tutorialnya, sesuai tadi yang dicontohkan. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Apakah aplikasi rumah ASN sinkron dengan e-master? Insya Allah sih sinkron. Insya Allah sinkron ya. Selama database-nya nanti sama dengan itu insya Allah sinkron. Nah, itu buktinya bisa ngambil semuanya database-nya kan sama. Sama-sama, insya Allah sama.
Sinkron. Ya, makanya kenapa yang dimatikan hanya fitur SKP aja, tapi database lain masih sama. Itu ya. Oke, sampun untuk pertanyaan di chat, Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo bisa mengklikkan fitur raise hand. Ya, ini masih ada pertanyaan ini. Oh, Apa ada lagi. kalau ada 3 RHK yang sama, apakah boleh membuat satu RHK satu IKI jadi bukan satu RHK berisi 3 IKI? Gini, RHK-nya satu, 3 RHK IKI-nya sama. Sorry, 3 RHK yang sama. Ya silakan dibuat. Berarti RHK itu harus ada satu RHK yang sama itu kan 3 RHK yang sama itu IKI-nya pasti kan beda-beda. Nggak mungkin 3 RHK itu IKI-nya sama itu nggak bisa. Gitu loh. Pasti IKI-nya beda-beda. Kan saya bilang tadi, indikator kinerja individu itu pasti beda-beda. Tidak mungkin bisa satu indikator kinerja individu, satu IKI, itu bisa banyak RHK. Tidak mungkin. Yang mungkin satu RHK bisa banyak indikator. Itu pasti. Bisa. Tapi kalau satu IKI tidak mungkin bisa banyak RHK. Tidak mungkin bisa. Ya, itu yang harus dipastikan. Oke. Jadi satu RHK berisi 3 IKI bisa. Berisi 4 IKI bisa, 5 IKI bisa, satu RHK. Tapi tidak bisa satu IKI berisi 4, 5 RHK. Atau 2 RHK aja nggak bisa. Oke. Ya, di situ ada pertanyaan lagi, Mbak Wi. Untuk pengisian jurnal apa menunggu persetujuan? Iya, menunggu disetujui dulu kontrak SKP-nya baru bisa ngisi bawahnya. Ini mungkin sama kayak yang tadi ya, Mas. Jadi Iya, sudah mengajukan, tapi oh, masih direvisi. iya, ya nanti bisa ditanya, dibuat ulang lagi aja. Nanti setelah ini kami akan sosialisasikan ke pejabat penilai ya untuk yang apa rumah SN ini. Nanti kami akan sosialisasikan juga buat pejabat penilainya. Ya, Nih, untuk batas akhir mengerjakan rumah ASN bagi PW sampai tanggal berapa, Mas? iya, untuk mengerjakannya April. Ya nanti setelah ini akan ditanggapi sama Mas Firman karena terkait dengan tanggal-tanggalnya itu nanti akan ditanggapi oleh Mas Firman. Oke. Tidak ada tombol kirim atasan karena memang adanya ajukan rencana SKP atau ajukan evaluasi seperti itu. Jadi nggak ada tulisan kirim atasan kayak punyanya e-master. Ya, itu udah langsung terkirim nanti begitu Anda ajukan langsung terkirim. Oke, Mbak Wi. Terima kasih, Mas Rizky. Kita lanjut kepada Bapak Firman. Ada yang mau ditambahkan? Oke, selamat siang teman-teman P3K paruh waktu. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi yang sudah dijelaskan Mas Rizky panjang lebar tadi itu eh, nanti akan berakhir di tanggal berapa? Nah, ini saya share dulu. Ya, jadi ini maksimal pengerjaan SKP P3K paruh waktu itu di tanggal 4 April 2026 untuk semua bulan, tribulan Januari, Februari, Maret. Eh, Nanti akan kita share siapa saja yang belum mungkin di tanggal 3 karena ini nanti akan ada hubungannya dengan penilaian kinerja jenengan yang seperti sudah dijelaskan sama teman-teman BKD minggu sebelum kita liburan hari raya. SKP ini juga difungsikan untuk pencairan penggajian. Jadi kinerja ini termasuk
menjadi komponen dari pencairan penggajian dan pencairan tunjangan. Jadi maksimal tanggal 4 April, 3 bulan Januari, Februari, Maret harus sudah selesai. Harusnya sih kan lebih gampang daripada yang e-master kemarin. Karena approval-nya itu hanya 2 kali, jadi tidak bolak-balik. Itu satu. Yang kedua, karena jenengan membutuhkan indikator dan RHK yang ada di SKPE Master, maka silakan per hari ini jenengan print screen di menu SKP dan rencana aksi. Itu bahan yang nanti bisa dijadikan di Kopas untuk dimasukkan di rumah ASN SKP P3K paruh waktu. Karena setelah tanggal 30 nanti aksesnya di SKP Master akan kita tutup. Itu nggih. Jadi mohon per hari ini untuk yang kedua ini langsung bisa dikerjakan. Untuk narah hubung ya, PIC untuk SKP itu sendiri bisa menghubungi Mas Rizky, Mas Oni, dan Mbak Nia. Yang ah, terus untuk yang tidak bisa masuk ke e-master, nanti bisa menghubungi Mas Agus dan Mas Rama. Kemudian saya sendiri nanti yang terakhir ya cadangan. Jadi kalau tapi gini, jangan menghubungi, semisal jangan tanya perihal SKP, sama jenengan sudah WA Mas Rizky. Terus kemudian WA Mas Oni dengan pertanyaan yang sama. Kemudian sudah di treatment, ternyata Mas Oni sudah mengerjakan itu, Mas Rizky tidak mengetahui, akhirnya double. Jadi nanti menjadi error. Kayak contohnya reset password, jangan menghubungi Mas Agus, terus kemudian menghubungi Mas Rahma dengan kasus yang sama. Sama-sama di reset passwordnya, satunya di reset password 1 sampai 6, satunya di reset ASN Jatim misal. Nah itu kan tidak ketemu. Jadi karena kita semuanya itu baru, ya 950 orang itu mengerjakan SKP 3K paruh waktu itu di rumah ASN juga baru, kita fasilitator juga baru. Jadi nanti eh, sedikit bersabar saja, pasti akan dikerjakan teman-teman karena kita juga mempelajari nanti kalau ada yang error itu kita harus turun statusnya bagaimana, terus laporan ke BKD-nya bagaimana, itu masih sama-sama belajar. Jadi mohon bersabar. Jadi itu mungkin Mbak Wiyandra eh, pesan atau yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC-nya. Monggo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Rizky yang mungkin tadi sudah kita jawab ya. Seperti untuk mulai mengerjakan di rumah ASN ini dimulai dari bulan Januari sampai Maret. Lalu untuk turun status nanti dengan BKD ya Mas Rizky? Oke, langsung ke BKD aja karena untuk turun status Enggak. bisa itu kita ya. Ke PIC-nya nanti yang sudah ditunjuk tadi. Ya, ke PIC-nya dulu baru nanti kita yang akan konfirmasi. Ya, jangan langsung ke BKD, maaf. Jangan langsung ke BKD, maksudnya ke kita dulu, nanti kita yang akan konfirmasi ke BKD. Oh ya, sorry. Jangan langsung ke BKD, maksudnya nanti kami akan konfirmasi ke BKD-nya ya. Ke kami aja nanti kalau misalnya ada yang mau turun status ya. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi ya Mas. Jika setelah 30 Maret menu SKP ditutup, apa masih bisa akses e-presensi di SIMaster? Karena presensi masuk ke menu SKP. Kalau presensi itu kan gini, memang di e-master itu ada, tapi untuk menggantikan itu nanti jenengan bisa ngecek atau print screen dari ini rekap absensi di SIMPP. Itu sudah ada menunya. Jenengan lihat itu ada absensi di menu sebelah kiri. Itu
bisa untuk menggantikan menjadi bukti di self assessment karena yang di SKP akan kita tutup gitu ya. Oke, tampun terjawabkan ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Jika sudah, maka mohon izin sosialisasi hari ini akan kami tutup. Untuk Mas Pantunnya Bu Firman, Owi. kenapa? Pantunnya dari Bu Owi belum. Pantunnya libur dulu ya. Untuk Mas Rizky, Mas Firman ada yang mau ditambahkan? Terakhir, buku kerja wajib dikerjakan. Selain SKP, buku kerja wajib dikerjakan karena itu merupakan komponen penambah untuk pembayaran kinerja juga. Kalau itu tidak dikerjakan, berarti separuh nilainya akan hilang. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Mas Rizky ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Bu Wiyandra. Ya, yang penting segera kita kerjakan. Mohon bersabar untuk yang masih belum bisa masuk e-master dan rumah SNG. Kami sedang berusaha secepat mungkin untuk mereset passwordnya. Pelan-pelan satu-satu. Terima kasih. Karena nggak cuma PW tok yang nggak bisa. Nyata hampir seluruh ASN, CPNS maupun P3K full time juga nggak bisa, ada yang nggak bisa masuk. Jadi mohon waktunya, mohon bersabar karena kami juga kerjakan cepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rizky dan Mas Firman. Mohon izin acara akan kami tutup. Sebelum menutup kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir pada Zoom hari ini. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon izin tambahan informasi untuk Bapak Ibu siang hari ini. Mohon izin karena link Zoom ini akan kami gunakan untuk sosialisasi IPASN. Maka Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa live Zoom-nya. Karena acara sesi kedua akan kami mulai di jam 12. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.